Berbicara mengenai manusia sebagai konsumen, pasti memiliki kebutuhan maupun keinginan di dalam hidupnya. Kebutuhan maupun keinginan para konsumen sangat beragam dan dapat berubah-ubah, sesuai dengan pertumbuhan zaman dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Teori konsumen adalah bagian dari analisis yang berfokus pada bagaimana rumah tangga atau individu membuat keputusan dalam hal konsumsi dan tabungan. Keputusan konsumen ini memiliki implikasi penting terhadap output ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter. Dalam konteks ekonomi, teori ini sering digunakan untuk memahami pola pengeluaran rumah tangga dan bagaimana hal ini mempengaruhi permintaan. Teori ini berlandaskan pada beberapa asumsi dasar seperti preferensi konsumen yang rasional, anggaran yang terbatas, serta harga barang yang mempengaruhi keputusan konsumsi. Berikut beberapa konsep dalam teori konsumen. Yang pertama, pendapatan dan konsumsi. Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan mereka. Teori Keynesian menekankan bahwa konsumsi meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Dengan demikian, teori konsumsi Keynesian menekankan bahwa konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan bahwa tidak semua kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi, tetapi sebagian akan dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Yang kedua, pendapatan permanen dikembangkan oleh Milton Friedman yang menyatakan bahwa konsumsi tidak hanya ditentukan oleh pendapatan saat ini, tetapi juga oleh perkiraan pendapatan jangka panjang atau permanen. Dalam hal ini, konsumen cenderung menyebarkan pengeluaran mereka berdasarkan perkiraan pendapatan masa depan. Yang ketiga, siklus hidup. Teori ini yang dikemukakan oleh Franco Modigliani tahun 1985 menyatakan bahwa konsumen merencanakan konsumsi mereka sepanjang hidup, bukan hanya berdasarkan pendapatan saat ini. Dengan demikian, mereka menabung selama periode berpenghasilan tinggi dan menarik tabungan selama masa pensiun. Yang keempat, teori ekspektasi rasional. Teori ekspektasi rasional atau rational expectation theory adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang mengasumsikan bahwa individu dan unit-unit ekonomi akan membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka miliki dan menggunakan informasi ini secara efisien untuk menghindari kesalahan dalam tindakan mereka. Yang kelima, efek kekayaan. Efek kekayaan mengacu pada hubungan antara kekayaan konsumen dan keputusan konsumsi. Ketika kekayaan meningkat, seperti saat nilai properti atau aset lain meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka meskipun pendapatan mereka tidak berubah. Yang keenam, kebijakan fiskal dan moneter. Teori konsumen juga sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, kebijakan fiskal yang menargetkan pajak atau transfer pendapatan dapat mempengaruhi pengeluaran konsumen. Teori konsumen memberikan pemahaman bagaimana perubahan pendapatan, kebijakan pemerintah, dan ekspektasi terhadap masa depan dapat mempengaruhi konsumsi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Mempelajari dan memahami perilaku konsumen akan memberi petunjuk bagi para pemasar dalam upaya pengembangan produk baru, keistimewaan produk, harga, dan saluran pemasaran. Dalam memahami perilaku konsumen, perlu dipahami siapa konsumen, sebab dalam suatu lingkungan yang berbeda akan memiliki penelitian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda. Di Indonesia, perilaku konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan rumah tangga mempengaruhi daya beli konsumen. Ketika pendapatan meningkat, pola konsumsi juga cenderung meningkat, terutama pada barang-barang non-esensial. Yang kedua, harga barang dan jasa. Fluktuasi harga, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, sangat mempengaruhi keputusan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter seperti subsidi dan inflasi berdampak signifikan terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Misalnya, kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu mempengaruhi pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Yang keempat, kebudayaan.
Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang lebih luas dibanding faktor-faktor yang lain. Kebiasaan dapat membentuk sifat, sifat dapat membentuk karakter, dan karakter yang dibudidayakan dapat membentuk nasib seseorang. Dari sini kita dapat pahami bahwa peran budaya sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Contoh, budaya timur yang mengajarkan untuk berpakaian tertutup menjadikan konsumen banyak yang suka membeli pakaian tertutup. Yang kelima ada sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman pergaulan, dan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen. Hal tersebut berpengaruh terhadap caranya mengkonsumsi sebuah produk. Misalkan, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan akan cenderung mendahulukan prioritas sehingga dapat menekankan pengeluaran yang dirasa kurang perlu. Sementara itu, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang suka kuliner cenderung menikmati berbagai macam kuliner untuk menuntaskan rasa penasarannya. Yang keenam ada pribadi. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut, misalkan saja faktor usia, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Jabatan menunjukkan tingkat kesejahteraan dan gaya hidup seseorang. Kesehatan mempengaruhi apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan atau diminum. Yang ketujuh ada psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima di lingkungan. Beberapa hal psikologi yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, self-esteem, proses belajar, dan lain-lain. Dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat memahami bagaimana pola pikir konsumen. Kita juga bisa mengetahui nilai, kesukaan, dan kebutuhan konsumen dengan memahami perilaku konsumen. Namun demikian, pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen tidak serta-merta datang begitu saja. Keputusan tersebut memerlukan proses. Poin yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pada dasarnya, konsumen hanya akan membeli produk yang memberikan manfaat dalam hidup mereka. Poin yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen dengan giat mencari informasi yang dapat membantu mereka untuk keluar dari masalah tersebut. Informasi tersebut bisa didapatkan dari memori internal maupun berdasarkan pengalaman orang lain atau memori eksternal. Poin yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif. Selama melakukan pencarian informasi, konsumen bisa saja mendapatkan beragam informasi. Bahkan tidak jarang, informasi yang didapatkan saling bertolak belakang. Oleh karena itu, konsumen perlu melakukan evaluasi dari berbagai alternatif yang ada. Dengan demikian, konsumen dapat memilih alternatif terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Poin yang keempat, memutuskan untuk membeli. Setelah melakukan evaluasi, konsumen akan memutuskan untuk membeli produk yang dibutuhkannya. Dan yang kelima, evaluasi setelah pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengadakan evaluasi apakah produk yang dibeli dapat memberikan manfaat sesuai harapannya atau tidak. Apabila dalam evaluasi tersebut konsumen mendapat kepuasan, maka kemungkinan konsumen akan melakukan repeat order menjadi lebih besar. Tidak hanya itu, konsumen yang puas cenderung akan mengajak orang lain untuk membeli produk serupa.